hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Maulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita ibadah minggu pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu sepekan yang akan datang. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Gembala dan jemaat segenap majelis POUK GPM mengucapkan terima kasih dan selamat melayani untuk seluruh pelayan yang melayani pada ibadah minggu ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan jadwal kegiatan ibadah sepekan. Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 19.30 WIB akan ada ibadah doa syafaat gabungan Barat dan TS Baru di Kapel dengan pengkhotbah Bapak Andi Yohanes, liturgos Penatua Charles dan pemusik Diaken Firman. Pada hari yang sama akan ada juga ibadah keluarga di KM 1819 di Kapel dengan pengkhotbah Diaken Batara dan liturgos Diaken Wiwi. Hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Dan pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 19.30 WIB akan ada kebaktian keluarga sektor A yang diadakan di gereja dengan pengkhotbah Diaken Kandus Gultom, liturgos Ibu Jahni dan pemusik Bapak Siswanto. Sedangkan kebaktian keluarga sektor B akan diadakan di blok G19 Bapak Nando dengan pengkhotbah Bapak Oslan, liturgos Dwi Semi dan pemusik Bapak Ismet. Sedangkan kebaktian keluarga di kilometer 19 akan dibawakan oleh pengkhotbah Bapak Diaken Batara, sedangkan liturgos akan dibawakan oleh Saudara Daniel. Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan ibadah remaja yang isinya akan diadakan latihan musik. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 September 2029 jam 11 WIB akan diadakan ibadah baca Alkitab anak sekolah minggu yang dipimpin oleh Ibu Jahni, Ibu Karis, dan Ibu Dianita. Untuk pelayanan ibadah sekolah minggu tanggal 29 September 2024, pelayanan firman dibawakan oleh Ibu Jahni dan Ibu Suranti, dan pemimpin pujian dan pemusik dibawakan oleh Isa, Esra, serta Henok. Pelayanan ibadah minggu depan tanggal 29 September 2024, ibadah pagi yang diadakan tanggal jam 10 WIB, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andi Yohanes, Imam Penatua Helman, liturgos Penatua Merliana, pemusik Penatua Daud, warta jemaat Ibu Nancy, doa syafaat Ibu Yoke, operator LCD Joseph, dan asal keluarga Bapak Anto. Sedangkan untuk ibadah sore akan diadakan pukul 18.30 WIB dengan firman Tuhan Bapak Pendeta Andi Yohanes, Imam Diaken Firman, liturgos Bapak Bambang H,
pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat Ibu Maria, doa syafaat Bapak Kristanto, operator LCD Bram, dan asar remaja dari ILB. Persembahan pada minggu ini dan minggu depan akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk kas dan yang kedua untuk dana Natal. Bagian yang ketiga, panitia Natal. Mulai minggu ini akan diadakan penggalangan dana melalui basar. Dan setelah ibadah nanti akan diadakan basar, menjual es dan salad buah. Dimohon untuk partisipasi jemaat. Akan diadakan pula pengumpulan bahan rongsok dari keluarga-keluarga jemaat yang akan diadakan hari ini pukul 15 WIB. Dan perayaan Natal kita, POG GPM, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 18 WIB. 4. Komisi Ibadah. Berkenaan dengan renovasi gedung gereja lama, maka selama bulan September pelaksanaan ibadah pagi akan dimulai pada pukul 10 WIB dan ibadah sore minggu akan dimulai pada pukul 18.30 WIB. Minggu depan, tanggal 29 September 2024 merupakan minggu kesaksian dan pujian. Bagi jemaat yang akan memberikan kesaksian dalam ibadah tersebut, silakan menghubungi majelis paling lambat hari Rabu tanggal 25 September 2024. Hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2024 akan diadakan perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. 5. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu mengadakan program aksi Natal sehingga mulai 11 Agustus akan dilakukan gerakan menabung. Dan poin yang ke-6, konseling pastoral. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 WIB sampai 12 WIB. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ya, bagian yang ke-7, ucapan ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan warta keuangan gereja pada saat ini untuk minggu ini total dana yang terkumpul adalah Rp2.998.000. Dan poin yang terakhir, dimohon untuk jemaat sekalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah minggu hari ini. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan menyambut Tuhan dengan kidung pujian nomor 15, berhimpun semua. Oh
Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih, rahmat, pertolongan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Sepanjang malam hingga saat ini Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, mari hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Kami menyerahkan setiap hati kami, kiranya pertolongan Tuhan terus ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing yang diambil dari Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan membaca secara responsoria dari Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Ayat yang ke-6 saya mohon kaum wanita untuk membacakannya, sedangkan ayat yang ke-7 kaum pria dipersilakan untuk membaca bersama-sama. Nats pembimbing Efesus 2 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya Ia menunjukkan kepada kita yang mengembangkan sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita mengangkat pujian sukacita kita saat ini. Jemaat kami undang berdiri. Kita memuji Tuhan dari buku pujian. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah
ibadah hukum kasih kita saat ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian hukum kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita dan senantiasa Tuhan ingatkan di dalam setiap kehidupan kita. Namun kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita hidungkan pujian pengampunan dosa yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar. Ajaib
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita akan kembali membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakannya ayat ganjil. Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat untuk membacakan ayat yang benar, yaitu ayat 12, 14. Mari kita membaca bersama-sama Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Yohanes 15 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebagai judul persiapan mendengarkan sabda Tuhan dari buku pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya
dengarlah kami yang rindu untuk tinggal di dalam dan tinggal juga bersamamu. Ajarlah kepada kami melalui firman-Mu agar kami disiapkan untuk membayar harga tinggal di dalam dan bersama-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami, menguatkan, meneguhkan, dan mencerahkan kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan yang baru, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan lebih berbahagia lagi kalau kita menjadi pelaku sabdanya. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa itu hubungan pribadi dengan Tuhan? Singkat dan jelasnya, saudara-saudara, hubungan pribadi dengan Allah adalah suatu relasi dan komunikasi secara intens dan intim dengan Allah. Nah, di dalam relasi dan komunikasi yang intens ini ada kedalaman dan intensitas. Jadi ada intimitas dan intensitas. Makin lama makin mendalam, makin lama makin mendalam tingkatannya. Sering ngobrol dengan Allah bentuknya tidak hanya saat di gereja atau kebaktian keluarga, tetapi justru di dalam keseharian kita. Mau kerja ngobrol, mau ngajar ngobrol, pulang kerja ngobrol, ketemu kawan ngobrol, ketemu bos ngobrol, ketemu bawahan ngobrol,
ketemu bakul sayur ngobrol, ketemu bakul buah ngobrol, ketemu tukang sate ngobrol. Jadi semua diobrolin. Obrolannya apa saudara-saudara? Yaitu ketika kita ketemu orang, kita memaknai siapa dia. Jadi kita menganggap relasi kita dengan dia adalah orang yang berarti, orang yang bermakna. Apa maknanya dia dalam hidupnya? Untuk apa aku bagi dia? Ya bukan dia bagi aku. Semua diobrolkan. Apa makna persahabatan kita? Nah, saudara, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah selalu memaknai sebuah relasi dan komunikasi yang wujudnya adalah dengan sesama kita. Fransiskus Assisi adalah contoh orang yang punya hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Menurut cerita, dia suka sekali memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah, selain kata-kata yang baik, besar, dan mulia. Jadi dia selalu mengatakan hal yang indah. Baginya Tuhan adalah segala keindahan. Baginya semua yang nampak besar itu yang paling besar adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu sungguh indah dan keindahannya tidak ada yang pernah menyamai dan tidak pernah cukup bagi Fransiskus. Segala yang indah tak seindah Tuhan. Pelangi yang indah tak seindah Tuhan. Taman bunga yang indah tak seindah Dia. Bahkan pakaian Salomo yang indah pun tidak bisa mengalahkan keindahannya. Yang megah, dia luhur, dia mulia, tiada taranya. Jadi luar biasa yang namanya Fransiskus dari Assisi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya kenapa? Atau bagaimana sampai Fransiskus ini tiba pada titik kesimpulan yang semacam itu? Nah, ternyata dalam hidupnya ia adalah orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Di situ dia melihat keindahan dengan mata hati. Semua yang dia jumpai, semua yang diajak ngobrol, semua yang berrelasi dan berkomunikasi dengan dia, itu dilihat dengan kacamata hati yang diramu dengan iman. Melihat telur pun indah sekali. Barangkali seorang pedagang begitu melihat telur, cuan ini. Tetapi bagi Fransiskus luar biasa Tuhan itu. Cara memandangnya itu dengan hati, diramu dengan iman. Segala sesuatu yang dilihat. Jadi hatinya selalu melihat keindahan, melihat teman yang menderita sengsara, hatinya tergerak. Bagaimana caranya aku bisa menolong? Tidak membiarkan dia tegar dalam keadaan terperosok. Hatinya selalu tergugah. Nah, ini karena kedalaman yang luar biasa pada diri Fransiskus Assisi. Karena dia punya intensitas kedalaman yang terus makin meningkat di dalam hidupnya. Dia punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhannya, yang selalu dirawat, diterjemahkan, dijelentrehkan dalam keseharian hidupnya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Ternyata Fransiskus ini adalah pelaku firman yang jempolan. Apa yang dilakukan? Ternyata dia itu suka keheningan. Jadi dia suka lama-lama di hutan,
suka lama-lama di Gunung Laperna untuk berdoa di sana, mencari kekuatan dari Tuhan. Di tempat lain dia juga berdoa semalam-malaman. Dia merunduk dan menunduk di hadapan Tuhan yang Maha Mulia itu. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Dia seorang yang periang, jadi tidak gampang baperan. Ya, jauh dari ngambul hanya oleh karena kesenggol omongan orang, karena sikap-sikap yang kita temui tidak cukup bersahabat. Bagi dia itu faktor-faktor yang kesekian nggak begitu penting. Hatinya selalu tertambat, hatinya selalu rindu untuk menjumpai sesama dan bersahabat dengan mereka dengan cara yang bersahabat. Nah, saudara-saudara sekalian, dia suka nempel pada pokok anggur Yesus Kristus yang menjadi sumber kegembiraannya, yang menjadi inspirasi hidup pembiaranya, dan yang menjadi ia menyerahkan dirinya pada Tuhan, yang kepadanya dia nempel terus. Dan oleh karena itu tidak heran Fransiskus ini amat sangat terkenal di dalam sejarah kekristenan. Kisahnya menyentuh miliaran orang Kristen di seluruh dunia di sepanjang zaman, sepanjang abad. Doa-doanya digunakan di dalam banyak ibadah Kristen, dan karya layanannya itu sungguh cetar dan menggetarkan dunia. Lalu kenapa dia bisa begitu? Oleh karena ini, saudara-saudara, dia, tadi saya katakan, dia suka berdiam diri keheningan. Berdiam diri, saudara, ini karunia. Karunia Tuhan yang luar biasa. Jarang loh, saudara-saudara, orang yang suka berdiam diri mendengar, apalagi belajar. Ya, apalagi kalau dirinya sudah merasa pol-polan, sudah top markotop, sudah kayak gelas yang penuh, nggak perlu isi lagi. Dia akan semakin sulit belajar. Aku sudah penuh, aku sudah ngerti, aku sudah bisa. Ini orang yang paling sulit untuk berdiam diri, belajar. Banyak orang semacam itu, termasuk juga di dalam gereja. Sukanya sibuk bicara, terbiasa bicara, apalagi kalau pekerjaannya ada sangkut pautnya dengan bicara. Ini yang paling sulit untuk mendengar. Ketika saya kuliah, saudara-saudara, salah satu mata kuliah adalah pastoral, atau dalam bahasa Indonesianya penggembalaan, kuliah penggembalaan. Nah, yang ditekankan oleh para dosen untuk menjadi gembala dalam mata kuliah itu adalah belajar mendengarkan. Ilustrasi yang sering saya dengar adalah filosofi anatomi tubuh manusia. Kita itu punya telinga dua, punya mata dua, mulutnya satu. Artinya apa, saudara-saudara? Filosofi ini mau mengatakan bahwa kita itu agar lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, sedikit bicara, atau bicara sesudah melihat banyak, sesudah mendengar banyak. Artinya supaya kita bisa objektif, sudah promo dari bermacam sumber, bermacam informasi, kita dengar, kita masukkan itu, kita lihat fakta-fakta dari data-data yang ada, baru kita bicara. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa setiap mahasiswa teologi itu harus belajar begitu? Oleh karena memang di dalam pelayanan itu
Kata dosen pastoral saya dulu, kelemahan banyak pendeta adalah banyak ngomong, kurang mendengar dan melihat. Dan dari situlah saudara-saudara saya suka jadi Maria dalam kisah di Betani. Maria yang duduk di kaki Yesus tinimbang jadi Marta yang sibuk di dalam pelayanan menyambut kedatangan Yesus. Sampai-sampai dia tidak sadar dikuasai oleh kesibukan melakukan ini dan itu, sampai stres dan depresi sendiri. Semua dikerjain sendiri. Memang top dia kerja, ini dilakukan, itu dilakukan di dapurnya ketika Yesus datang. Tetapi akibatnya apa saudara-saudara? Akibatnya dia merasa stres, depresi. Dia mulai kehabisan energi, lalu ngeluh, ngomel-ngomel ini dan itu. Lalu negor, guru, kok membiarkan Maria itu sendirian, aku bekerja sendirian. Tetapi apa saudara-saudara sekalian yang dikatakan Yesus? Marta, Marta, ngapain lu sibuk-sibuk kayak gitu? Maria telah mengambil bagian yang paling penting baginya. Dia telah mengambil posisi yang tepat. Aku tuh gak perlu dilayani kayak gitu. Aku perlunya kamu tuh duduk sini, dengerin, belajar dulu. Nah saudara-saudara sekalian, inilah yang diambil Maria. Dia berdiam diri mendengarkan Tuhan Yesus. Dia nempel terus, merapat dan merapat terus pada Tuhan. Buahnya apa saudara-saudara? Buahnya adalah dia dapat transfer pengetahuan, dapat ilmu dari kerajinan dia mendengar. Dia dapat transfer energi positif. Dia memperoleh wawasan tentang makna pelayanan, tentang pengorbanan, tentang keberanian di dalam menghadapi tantangan secara luar biasa. Dan dia adalah salah satu wanita yang berada di bawah salib Yesus. Ketika semua pria itu ngacir, entah lari kemana dan ngumpet di mana. Hanya tinggal Yohanes satu-satunya pria yang ada di bawah kaki salib Tuhan. Itu Maria. Karena dia nempel terus, mendengar terus kepada Yesus. Dahsyat luar biasa. Termasuk saudara-saudara sekalian, ketika Yesus bangkit dari kematian, maka orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan adalah Maria Magdalena. Berkatnya luar biasa dan dipercaya menjadi saksi kebangkitan. Kenapa? Karena dia suka mendengar, informasinya banyak, ilmunya cukup, wawasannya sudah cukup. Maka kepada dia percayakan berita kebangkitan. Tidak mungkin kepada yang lain sibuk dengan pekerjaan, tidak cukup untuk belajar. Dipercayakan berita yang sangat penting itu kepadanya. Nah saudara-saudara sekalian, sering kita lupa bahwa berdiam diri ini termasuk kemampuan manusia, termasuk talenta manusia, termasuk anugerah Allah. Ketika tidak semua orang mampu dan suka berdiam diri. Coba kalau kita di lingkungan ngobrol, saya sering kali ngobrol dengan banyak orang, dengan orang-orang sepuh, dengan siapa saja. Saya suka belajar mendengar. Karena pada keuntungan bagi saya,
Yang pertama, informasi gratis. Yang kedua, orang yang ngobrol itu merasa dihargai. Coba kalau kita membiarkan orang lain ngobrol, walaupun kadang-kadang informasinya itu mungkin tidak menambah wawasan saya sudah ngerti apa yang diobrolkan, tetapi paling sedikit saya sudah memberi tempat pada beliau-beliaunya untuk ngobrol untuk apa saja. Dia merasa dihargai dan pasti pulang dengan senang karena omongannya didengeri, diperhatikan. Ya bukan ngobrol lalu dicuekin, ya semuanya kamu ngomong kita main sendiri. Karena dia itu orang yang ngobrol kita pegangnya HP. Dapat apa ini? Nah, saudara-saudara sekalian, berdiam diri adalah talenta, juga termasuk kemampuan yang tidak semua orang bisa dan mampu, apalagi yang sok sibuk ya, melakukan apa saja tetapi tidak berefleksi, tidak berkontemplasi, tidak merenungkan apa makna yang aku lakukan, apa manfaat kesibukan yang aku kerjakan. Hanya sekedar sibuk untuk sibuk, sibuk demi sibuk, asal kelihatan sibuk, tetapi nggak bermakna. Maknanya nggak dicari. Saudara pernah nggak sibuk di gereja mempertanyakan makna kesibukannya? Ngapain begini ya? Waktuku habis terbuang, mendingan kumpul dengan keluarga. Ya. Tetapi orang kalau merenungkan makna kesibukannya, dia akan bertanya, untuk apa semua yang dia lakukan? Apa sebabnya dengan waktu yang aku buang? Aku meninggalkan anak malam-malam yang mestinya belajar, meninggalkan suami, istri yang mestinya bisa untuk waktu ngobrol, waktu untuk keluarga, seharian bekerja di kantor, pulang mandi, makan langsung untuk gereja. Apa maknanya itu? Nah, saudara-saudara, orang yang suka berefleksi, berkontemplasi, pasti mempertanyakan itu semua supaya bermakna. Nah, ini hanya bisa kalau orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi bukan sibuk demi sibuk, sibuk hanya untuk sibuk, tetapi sibuk oleh karena itu punya makna, berarti bagi kesibukan itu. Nah, saudara, Fransiskus oleh karena sering berdiam diri, dia seperti Maria yang nempel terus pada pokok anggur kehidupannya, punya telinga hati dan punya mata cara pandang yang mendalam, terbuka kepada fakta, kepada data, kepada informasi. Dia sangat mengerti kehadiran si miskin. Tidak kurang-kurang seorang paus juga memuji Fransiskus begini. Dia katakan, Fransiskus Asisi mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara orang miskin, mendengarkan suara orang sakit, mendengarkan suara alam. Semua itu menjelma di dalam dirinya sebagai cara hidup, sebagai habit. Jadi di dalam ceritanya, Fransiskus ini bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan binatang-binatang di hutan. Ini luar biasa itu. Karena dia biasa mendengar, punya relasi yang intim dengan Allah. Ini kan beda dengan kita yang seringkali sibuk dengan segala macam yang tidak perlu disibukkan, juga kita kelihatan sibuk. Tetapi hatinya, energinya habis. Di gereja gampang stres kalau pelayanan. Kok begini ya? Aku udah capek-capek begini ya. Depresi dia, bisa begitu. Membuat malas, enggan
untuk melakukan karya layanan. Karena relasi dengan Tuhan itu yang kurang mendalam, intensitasnya stagnan saja, mandek-mandek saja. Nah, Fransiskus itu adalah habitnya, cara hidupnya, itu hidupnya Fransiskus itu, dan buahnya luar biasa. Bagaimana akhir hidupnya, saudara-saudara? Di samping buah pelayanan yang jadi rujukan bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi gereja Tuhan, sampai akhir hidupnya, Fransiskus dari Asisi itu dikenal sebagai saudara maut. Sebagai saudara maut artinya bahwa di akhir hidupnya dia menyambut maut itu sebagai saudaranya. Bukan oleh karena putus asa, sudah mau mati, nggak berdaya, bukan. Tetapi oleh karena dia siap di dalam iman. Dan dia telah berhasil mengisi hidupnya tanpa melekat pada dunia, tetapi melekat pada Kristus. Karena Kristus baginya adalah pokok anggur, dan dia hanya carang-carangnya yang harus nempel terus kalau ingin berbuah di dalam hidup. Nah, saudara-saudara, sudah berapa tahun kita berjemaat? Kalau tidak keliru, bulan yang lalu kita merayakan sudah 37 tahun GPM. Cukup lama. Mungkin ada yang Kristennya di sini, mungkin ada Kristennya udah dibawa sejak lahir. Ya, sudah. Tetapi pertanyaannya, sedalam apa, seintens apa relasi kita pada Tuhan? Seberapa jauh nempelnya kita pada Kristus? Lalu kalau kita nempel, buah apa yang kita hasilkan selama 30 tahun berjemaat paling tidak di tempat ini, atau selama berjemaat menjadi warga Kristen dari sebelum kita di sini? Saudara-saudara sekalian, Yesus mewanti-wanti. Ada dua hal yang diwanti-wanti oleh Kristus. Yang pertama, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Lalu ayat yang ke-6, "Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Di sini, saudara-saudara, ada anjuran dan konsekuensi. Anjurannya jelas, siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Tinggal di dalam aku artinya apa? Artinya kita harus meninggalkan keakuan kita, menanggalkan keakuan kita, ambisi-ambisi kita, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, kita tinggalkan dan tanggalkan. Lalu kita tinggal di dalam Kristus. Kita hidup di dalam ide Kristus. Kita hidup di dalam gagasan Kristus. Kita hidup di dalam hidup Yesus. Itu artinya tinggal melekat pada Tuhan, menanggalkan diri kita dan tinggalkan diri kita, termasuk ambisi-ambisi yang ada pada diri kita. Itu anjurannya. Karena kata Paulus kan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, "Kamu yang telah menerima Kristus Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajarkan kepada
kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah penuh dengan syukur. Jadi Paulus pun mau mengingatkan pada jemaat Kolose agar Yesus itulah yang menjadi pusat hidup, bukan gadgetmu, bukan hobimu, bukan ide dan gagasanmu betapapun agung dan mulianya, bukan itu. Tetapi orang yang mau tinggal dalam Yesus, dia harus berani melepas, meninggalkan apa yang membuat kita tidak bertumbuh, apa yang membuat kita terhalang matanya untuk melihat sesama kita, yang membuat kita tidak mau belajar karena sibuk waktunya. Itu harus ditinggalkan, ditanggalkan. Kemudian tinggal bersama dengan Tuhan. Semakin membangun diri, mengembangkan wawasan iman, wawasan kemanusiaan, disitulah kita akan berkembang. Semakin sinau rendah hati, anggap asor, ya, merendah di bawah. Itu kan yang menjadi cita-cita Kristus, mengosongkan diri, berkenosis. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan diri, turun sebagai hamba sebagai manusia hamba mati di kayu salib. Jadi degradasinya turun terus. Ini yang namanya kenosis, mengosongkan diri Kristus. Nah, kita saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan untuk seperti itu. Jadi dengan kata lain, Yesus ada ketika kita menanggalkan dan meninggalkan keakuan kita, maka Yesus ada di dalam pikiran kita, di dalam kata-kata kita. Meskipun tidak selalu nyebut-nyebut Yesus ya, haleluya, haleluya, bukan itu. Kadang-kadang kita latah saja, haleluya, puji Tuhan, latah saja. Tidak mendalami maknanya mengatakan seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus ada di dalam pikiran kita, di dalam kata-kata, di dalam karyanya. Kita bekerja untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Kita makan untuk apa? Untuk Tuhan. Loh, makan untuk Tuhan bukan untuk tubuh kita. Ya karena dengan makan aku sehat, dengan tubuh sehat aku bisa melayani orang. Karena panggilan Tuhan. Aku olahraga supaya segar tubuhnya. Untuk apa? Supaya aku bisa melayani orang, bisa ke sana kemari, bisa dengan sehat. Jadi semua yang kita lakukan bertumpu, berdasar dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan kita ada, semua diri Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka kita bisa mewujudkan Kristus di mana-mana, di pasar, di warung, di toko, di gereja. Kadang-kadang Yesus itu kita ke gereja tapi ditinggalkan di luar gereja. Ada orang bersaksi di depan mimbar, saya memberi kesaksian karena itu gereja ada acara penuh dengan kendaraan. Di jalan itu melihat penuh sekali kendaraannya. Lalu dia berdoa, Tuhan, berikan aku tempat parkir. Dan ketika dia sambil jalan, Tuhan tolong berikan aku tempat parkir, penuh sekali. Tiba-tiba tukang parkirnya datang, ngasih tanda, masuk, dia kata haleluya. Ternyata Tuhan menyediakan tempat parkir. Saudara, dalam hati waktu saya mendengar itu, emangnya Tuhan dengan parkir? Jadi kadang-kadang kesaksian kita itu kesaksian yang sembrono sekali. Ya. Memang enak benar Tuhan dengan sebagai tukang parkir. Dan sudah itu di gereja nggak dengerin lagi.
Jadi Tuhan ditinggal aja di tempat sana, market Tuhan silakan. Nanti di gereja saya senang-senang sendiri. Nah saudara-saudara sekalian, itu anjurannya. Siapa yang ada di dalam Yesus, dia akan berbuah banyak. Buahnya itu nampak dalam keseharian kita, percakapan kita dimanapun dengan siapapun. Lalu yang kedua konsekuensinya, dikatakan ayat yang ke-6 bahwa siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dibakar oleh orang. Ngeri saudara-saudara. Yang tidak tinggal di dalam dia, sibuk dengan gagasan dan idenya sendiri, ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ngeri enggak? Paulus sendiri saudara-saudara di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dia mengatakan begini, 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan saudara-saudara, Paulus rasul misionaris terbesar di dalam sejarah gereja sampai mengatakan seperti itu. Bersikup pria sampai ke seluruh dunia, menghadapi banyak tantangan, kesulitan, dipenjara, dikebukin, dilecehkan orang. Tetapi di akhir tulisannya mengatakan jangan sampai aku sendiri setelah memberitakan Injil aku ditolak. Artinya apa? Artinya betapa serius hidup tinggal di dalam dia. Kalau kita melayani Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan, hanya membawa gagasannya sendiri, maunya sendiri, idenya sendiri, kesenangannya sendiri, maka Tuhan katakan, kamu tuh melayani siapa? Melayani dirimu sendiri atau melayani aku? Melayani kesenanganmu atau melayani aku? Kadang ada orang yang senang melayani ini. Kamu kenapa senang melayani itu? Ya karena aku senang. Kamu tuh melayani Tuhan atau melayani kesenanganmu? Memakai gereja Tuhan. Kan itu pertanyaannya. Ya. Maka Paulus mengingatkan kita, aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Kenapa? Supaya sesudah memberitakan Injil, jangan sampai motivasiku salah, wawasanku keliru. Maka serius sekali yang namanya pelayanan. Kadang-kadang kita ini ya melayani tapi asal melayani. Nah saudara-saudara sekalian, itu Paulus. Nah kita, maka jangan sampai kita kemudian kendor di dalam merawat, memupuk, menyiangi, mengelola relasi kita dengan Allah. Jangan sampai Alkitab kita letakkan, alkohol kita bawa kemana-mana. Jangan sampai doa kita diskon, dosa kita tambah. Jangan sampai relasi dengan Allah dipres, ditekan-tekan. Relasi dengan HP, dengan Android, dengan gadgetmu ditambah. Kan kebalik-balik itu hidup, cara hidup kita. Yang Tuhan mau ketika kita nempel dengan Tuhan adalah kita terus bersama dengan Dia. Jadi kalau kita buka HP, itu carilah di mana Allah berkehendak atas kita. Dengarkan apa yang baik supaya menambah kebaikan kita, menambah wawasan kita.
Jangan cuma gosip yang kita dengerin. Kalau gosip kok senangnya setengah mati, ngikutin terus. Tetapi yang berwawasan iman, indah, malas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan yang baik, menghasilkan buah, nempelah terus supaya buah pikiranmu, buah kata-katamu, buah tindakanmu mencerminkan kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pokok anggur yang benar, dan kamilah cara-caranya. Ajar kepada kami agar kami senantiasa nempel terus, supaya kami menghirup energi yang daripadamu, menerima inspirasi kehidupanmu, dan mewujudkan passion bagi kehidupan yang membutuhkan semangat peneguhan, cinta kasih, dan jadikanlah itu semua sebagai gaya hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kerinduan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Andio yang sudah melayani kita pada saat ini. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, kita akan memuji Tuhan saat ini sebagai kidung pujian respon firman Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya
kita yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang mati dan Roh Kudus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bulan mereka, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang meninggalnya. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus darah, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, pelanggaran daging dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa buat persekutuan pada pagi siang hari ini. Kami boleh Tuhan menaikkan pujian-pujian kami, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menerima sebagai upaya yang harum untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar Tuhan boleh meresap dalam hati sanubari kami, dan boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan tentunya Tuhan ajar kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami bersatu hati Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau sepenuhnya ya Bapa. Bangsa dan negara kami ini saat ini dalam proses pemindahan ataupun peralihan kekuasaan, di mana bulan depan Tuhan tiba saatnya kita akan menerima ataupun pergantian pimpinan kami Presiden. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menjaga proses ini, dan ke depan Tuhan yang akan senantiasa mengiring para pemimpin kami di Tuhan, sehingga kami semua boleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera boleh kami nikmati, dan Tuhan senantiasa ambil bagian dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil para pemimpin kami ini, sehingga ini semua Tuhan untuk kepentingan rakyat, dan tentunya kami rindu nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan di negara dan bangsa kami ini Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bencana yang terjadi saat ini Tuhan, kiranya campur tangan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaan akibat gempa, dan Tuhan segera pulihkan, dan Tuhan datangkan bagi orang-orang yang bermurah hati untuk senantiasa membantu mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan kami saat ini, di mana kami sedang menjalankan tebang dan giling. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Tuhan bagi setiap kami yang ambil bagian di perusahaan ini. Apapun itu yang kami lakukan Tuhan, biarlah semua ini menjadi kontribusi, menjadi kemajuan, menjadi berkat bagi kami semua yang mengambil bagian di perusahaan kami ini Tuhan. Demikian juga owner, para pemimpin-pemimpin, bahkan sampai karyawan yang paling bawah sekalipun, kontraktor, apapun itu yang ambil bagian di sini, Tuhan berkati, sehingga kami semua Tuhan boleh bersatu hati Tuhan, dan boleh menikmati berkat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menjaga, biar jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, malbencana Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam setiap kegiatan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga naikkan kepada Engkau persekutuan kami di tempat ini, POKPM. Kiranya Tuhan senantiasa ada dalam setiap program ataupun setiap kegiatan yang ada di POKPM ini Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau majelis di tempat ini,
Kiranya Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai mereka. Dengan demikian juga Tuhan, kami para jemaat boleh Tuhan bersatu hati Tuhan untuk senantiasa memuliakan Engkau khususnya di tempat ini ya Bapa. Apapun program yang dicanangkan para majelis, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang akan senantiasa mengiring sehingga boleh apa yang mereka rencanakan dan programkan boleh Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapak Pendeta beserta Ibu yang berada di tempat ini, yang Kau berkati akan kesehatannya, berkati akan segala perkumpulan. Demikian juga Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Bapak Pendeta beserta Ibu di tempat ini ya Bapak. Bapak yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, baik kesehatan, ekonomi, ataupun pergumulan yang lain, Tuhan sertai. Tuhan ambil bagian dalam setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melegakan dan meringankan apa yang menjadi beban bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam pendidikan, baik yang dari PAUD, SD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, baik yang ada di dalam site maupun di luar site. Tuhan, kami rindu Kau senantiasa campur tangan dalam setiap pertumbuhan mereka, campur tangan dalam setiap pendidikan mereka. Kami rindu Tuhan anak-anak kami ini menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan anak kami ini boleh Tuhan menjadi terang dan garam bagi lingkungannya ya Bapa. Jaga mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tentunya merusak mereka Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang, dan masa depannya Engkau Tuhan yang akan menjamin mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan sakit maupun dalam pemulihan. Kami tidak sebutkan satu persatu. Kami rindu Tuhan, saudara-saudara kami ini Kau jamah. Kami rindu saudara-saudara ini Kau pulihkan. Saudara kami ini Tuhan tentunya yang akan memberi mereka kekuatan dan semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga naikkan kepada Engkau bagi pemuda-pemudi kami yang saat ini rindu mendapatkan pekerjaan. Kiranya Kau sertai mereka, Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan mereka semangat, berikan mereka yang terbaik Tuhan bagi saudara pemuda-pemudi kami saat ini ya Bapak. Demikian juga Tuhan, kami rindu buat ibu-ibu yang saat ini merindukan kehamilan. Demikian juga kami juga naikkan kepada Engkau ibu-ibu yang saat ini yang sedang hamil, Ibu Dita, Ibu Ripka. Tuhan berkati Tuhan, biarlah apapun yang mereka pergumulkan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, sehingga tibanya nanti saat pada persalinan Tuhan menjaga, menyertai mereka dan memberikan mereka kelancaran dan memberikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Dan juga kami naikkan kepada Engkau buat orang tua kami, baik yang ada di site maupun luar site. Demikian juga para lansia, sesepuh-sepuh kami. Tuhan berkati mereka Tuhan di masa tuanya. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai dan memberikan semangat tentunya Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan di masa-masa sepuhnya ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami ini, kami persilakan jemaat untuk menaikkan doa-doa pribadi masing-masing kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa-doa kami yang jauh dari sempurna, dan akan kami sempurnakan seperti Engkau mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan. Sebagai dasar kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahanmu. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302. Beri persembahan. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Allah yang Maha Murah, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam setiap kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini boleh Kau terima dan Tuhan kuduskan. Kiranya juga persembahan kami ini bisa menjadi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan juga terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat sebagai kidung pengutusan kita saat ini, Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus.
Marilah kita pulang untuk kemudian tetap tinggal di dalam Kristus, supaya Kristus juga tinggal di dalam kita, agar kita berbuah banyak. Pulanglah saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Makanya enggak.